Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Toharoh, bersuci dari najis, yang beranggotakan Anwarul Mustafa, Anissa Sri Rahma, dan Robiatul Adawiyah. Pengertian Toharoh dan pengertian najis. 1. Pengertian Toharoh. Toharoh adalah bersih dan suci dari segala hadas dan najis, atau dengan kata lain, membersihkan dan mensucikan diri dari segala hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah seperti sholat atau ibadah lainnya. 2. Pengertian najis. Secara istilah ilmu fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Najis dianggap suatu benda yang kotor menurut syara, misalnya bangkai, darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, anjing dan babi, minuman keras seperti arak dan lainnya, bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong, dan sebagainya selagi masih hidup. Pembagian najis. 1. Najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. 2. Najis mutawasyithah atau najis sedang, yaitu najis yang selain dari kedua najis tersebut di atas, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, barang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai juga tulang dan bulunya, kecuali mayat manusia dan bangkai ikan serta belalang. Najis mutawasithah terbagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Najis ainiyah ialah najis yang berwujud atau tampak dan dapat dilihat. 2. Najis hukmiyah ialah najis yang tidak kelihatan bendanya, seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. 3. Najis mughaladhah atau najis berat, yaitu najis yang berasal dari hewan anjing, babi, dan keturunannya. Pembahasan selanjutnya adalah cara membersihkan najis. Yang pertama, najis mukhafafah. Cara membersihkan. Barang yang terkena najis mukhafafah dibersihkan cukup dengan diperciki air pada tempat yang terkena najis tersebut. Air yang dipercikan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air yang dipakai untuk menyucikan harus mengalir. Selanjutnya yang kedua, najis mutawassithah. Cara membersihkan. Dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis ainiyahnya atau bentuk dari najis tersebut. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut, baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan menyucikan. Sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu, umpamanya, maka langkah pertama untuk menyucikan adalah dengan membuang lebih dahulu kotoran yang ada di lantai. Ini berarti najis ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyah. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu sudah tidak ada, dengan tidak adanya warna, bau, dan rasa, dan lantai juga terlihat kering, baru kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiramkan air bisa cukup di area najis saja dan sudah dianggap suci meski air menggenang atau meresap ke dalam. Selanjutnya kita bisa mengelapnya lagi agar lantai kering dan tidak mengganggu orang lain. Yang terakhir adalah najis mughaladhah. Cara membersihkan. Hal ini dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air, mesti dihilangkan terlebih dahulu ainiyah atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut, maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut. Namun secara hukum atau hukmiyah,
najisnya masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkannya dan menyucikan tempatnya, barulah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Pencampuran air dengan debu ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, mencampur air dan debu secara bersamaan, baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Demikianlah penjelasan cara membersihkan najis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Thanks for watching this video. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.